Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di Setiaji Wijaya Studio. Studio ini ditujukan bagi Anda yang memang ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda dan ingin membuat hidup Anda itu menyenangkan, membuat hidup Anda itu membahagiakan. Jadi yang tidak ingin tidak usah subscribe. Baik, kali ini dari Yogyakarta. Siang hari ini saya mau membahas tentang bahayanya berserah kalau nggak ngerti. Nah, bahayanya berserah. Berserah kok bahaya ya? Bahaya berserah. Tema ini saya ambil karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa sahabat yang menghubungi saya kemudian bertanya, saya sudah semeleh, saya sudah berserah, saya sudah menerima semuanya, tetapi kok hidup saya gitu-gitu aja. Nah, hidup saya gitu-gitu saja. Atau ada yang bilang juga hidup saya tidak berubah. Lalu apa yang salah dengan saya? Katanya kita semua harus berserah. Katanya kita semua harus semeleh. Katanya acceptance itu frekuensi tinggi atau sering disebut sebagai power. Nah, tapi sudah acceptance, sudah semeleh, sudah berserah, kok hidup saya gitu-gitu aja gitu. Ada apa ini? Nah, sekali lagi, ini selalu di pembahasan-pembahasan seperti ini saya menekankan bahwa ini adalah pandangan pribadi saya. Anggap saja halusinasi saya. Tidak untuk diperdebatkan karena pandangan semua orang benar. Jika Anda merasa cocok dengan cara pandang ini, silahkan Anda ambil gitu ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Oke, prinsip yang saya pahami adalah bahwa alam semesta ini bekerja dengan prinsip cermin. Prinsip cermin. Jadi kalau ini ada cermin, cermin, lalu ini kita, katakanlah di sini kita tersenyum gitu, maka cermin akan menimbulkan refleksi yang sama. Tidak mungkin di sini itu gambarnya kitanya ini tidak tersenyum atau cemberut begitu, lalu di cerminnya ini munculnya tersenyum. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, cermin ini hanya adalah kenyataan, kenyataan sehari-hari, dan ini adalah diri kita. Oke, jadi kalau di dalam diri kita ini rasanya itu masih serba kurang, maka di kenyataan juga yang muncul akan serba kurang. Tidak mungkin di dalam diri kita itu merasa serba kurang, tapi di kenyataan lalu jadi berlebih, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena prinsipnya seperti itu. Yang saya tahu, mungkin pengetahuan saya masih kurang, jadi kalau ada yang berbeda, monggo. Ini karena keterbatasan saya, pengetahuan saya hanya baru sampai sini ya. Nah,
Lalu karena prinsip cermin ini, yang perlu kita waspadai adalah ketika kita bilang berserah atau menyerah. Seringkali kata berserah atau menyerah ini diartikan sebagai berserah kepada Yang Maha Kuasa, atau berserah kepada alam semesta, atau berserah kepada apapun lah itu ya. Seringkali begitu. Tapi yang perlu kita teliti adalah saya itu berserah kepada apa atau siapa. Jangan-jangan berserahnya salah sehingga kemudian hidupnya jadi stuck atau jadi gitu-gitu saja atau tidak berubah. Ya, saya pun pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Saya berserah dengan cara yang salah karena kebodohan saya sendiri. Nah, misalnya gini, misalnya Anda punya terus Anda punya target, punya penghasilan 10 juta per bulan. Kemudian Anda tidak bisa, Anda tidak tahu caranya, Anda tidak tahu bagaimana menghasilkan itu, lalu Anda bilang, "Oke lah, sudahlah, saya berserah saja." Itu berarti pada saat ini berserahnya adalah berserah pada ketidakmampuan. Berserah pada ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan diri ini kemudian dilabeli sebagai berserah saja. Yang terjadi adalah karena prinsip cermin tadi seperti yang di sini, diri kita mengalami ketidakmampuan, kemudian yang muncul di kenyataan juga ketidakmampuan. Nah, sehingga kemudian kita perlu benar-benar berhati-hati ketika kita menggunakan kata berserah ini. Kita perlu meneliti, saya itu berserah kepada apa atau siapa. Jangan-jangan saya berserah pada ketidakmampuan saya berserah pada kebodohan-kebodohan saya berserah pada negativitas diri saya sendiri, saya berserah pada kemalasan-kemalasan saya, dan seterusnya. Dan ketika itu terjadi, maka cerminan di kehidupan nyata akan seperti itu. Begitu sahabat, jadi silakan Anda cek dengan sejujur-jujurnya kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda mengalami sudah berserah tapi hidupnya seperti macet, seperti stuck, mungkin video ini bisa membantu Anda. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda, semoga membawa sudut pandang baru, membawa kesadaran-kesadaran baru, dan Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri yang memang Anda inginkan. Jika ada hal-hal yang memang Anda perlu komunikasikan dengan saya, Anda bisa klik di link saya ada link, Anda bisa kontak saya juga via WhatsApp. Ada beberapa program yang mungkin bisa membantu Anda. Demikian teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjadi versi terbaik diri Anda.